Halo warga intelektual sekalian. Wah, 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 wah. Ini sih tidak layak disebut sebagai pemimpin ya. Menurut saya, ini adalah pembohong besar. Pembohong terbesar sepanjang masa. Jadi guys, sebelum dia diangkat jadi pemimpin, dia berjanji pada masyarakat. Kalau saya jadi pemimpin, maka semuanya akan gratis. Makan gratis, ya, kemudian listrik gratis, ya, semuanya gratis, ya, ongkos gratis, ya, transportasi gratis, semuanya gratis. Kita harus jadi negara makmur. Pokoknya kalau saya jadi pemimpin, kita jadi negara makmur. Kita jadi negara maju, ya. Saya tidak anti kritik. Dan pada saat itu masyarakat terberdaya. Ternyata dia seorang pembohong ulung. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa pemimpin yang saya maksud? Pemimpin yang saya maksud itu adalah Khamenei, bukan Ayatollah Ali Khamenei yang meninggal sekarang ini ya. Ya 11-12 lah, tapi pendahulunya. Ketika Iran baru revolusi, pemimpin pertama itu bernama Khamenei. Pada tahun 1970-an kalau nggak salah ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa masyarakat Iran saat itu terperdaya? Jadi pemimpin Iran saat itu, pemimpin revolusi Iran itu mengatakan, rejim sebelumnya itu adalah rejim yang jahat. Kita harus mendirikan negara Islam. Islam itu adalah negara damai ya. Pokoknya kalau kita berdasarkan negara Islam, kita tidak anti kritik. Ulama-ulama, dan ini penting sekali guys ya, dia berjanji, ini menurut data guys ya, saya tidak ngarang-ngarang ya, menurut sumber gitu ya. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Dia mengatakan ini kebohongan terbesar daripada Khamenei. Kalau saya berkuasa, maka pemuka-pemuka agama nggak boleh pejabat, pemuka-pemuka agama nggak boleh sewenang-wenang di pemerintah. Tapi pada faktanya berbanding terbalik. Justru kalau saya perhatikan di Iran, pemuka agama adalah pemimpin yang paling tinggi di Iran. Sehingga Iran porak-poranda. Jadi bagaimana kronologinya? Kok bisa masyarakat Iran itu terperdaya gitu? Padahal kan masyarakat Iran itu kan terkenal masyarakat yang luar biasa, lumayan pintar lah ya. Lebih pintar daripada Konoha ya. IQ mereka tuh lebih tinggi sebenarnya. Tapi kenapa orang yang IQ-nya tinggi bisa terperdaya dengan kebohongan daripada Khamenei zaman dulu? Kenapa? Apa alasannya? Di video ini saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya bicara by data, by fakta. Saya juga akan mengungkapkan kelebihan daripada Khamenei. Apa itu kelebihan daripada Khamenei? Kelebihan daripada Khamenei itu adalah ternyata, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi Khamenei itu sangat karismatik dan dia sangat jago dalam public speaking. Jadi orang yang jago public speaking itu seperti pedang bermata dua guys. Di satu sisi tujuannya baik, di sisi lain bisa tujuannya buruk gitu ya. Jadi Khamenei ini sebenarnya dia itu kan sebenarnya ulama ya, bukan kaum intelektual ya. Khamenei pendahulu daripada Ayatollah Ali Khamenei. Dia itu ulama dan sangat kritis terhadap pemerintah saat itu, pemerintah Shah Reza Pahlavi. Sebenarnya di tubuh daripada pemerintahan Reza Pahlavi saat itu ya, ada permasalahan yang sangat pelik. Apa itu? Permasalahannya itu saat itu pemerintahan daripada Shah Reza Pahlavi itu ya, ada isu-isu yang mengatakan bahwa Shah Reza Pahlavi itu korupsi. Sehingga apa? Sehingga masyarakat marah. Jadi sudah ada kemarahan sebenarnya di tengah-tengah masyarakat. Ditambah dengan ada dua kubu yang bertabrakan di Iran saat itu, sama seperti yang ada di Konoha. Apa itu yang bertabrakan? Kaum intelektual mengatakan bahwa kita itu nggak boleh terlalu benci Barat. Kita nggak boleh anti Barat. Sementara kaum agamis atau kaum kanan ya, biasanya mereka mengatakan, enggak, Barat itu jahat ya. Kita nggak boleh
berteman dengan Amerika, kita harus memusuhi Amerika. Nah, pada saat itu suara yang paling lantang itu adalah suara dari kaum kanan atau kaum agamis. Sementara dari kaum kiri atau kaum intelektual ya, mereka itu yang ngikut aja gitu ya, nggak terlalu vokal gitu ya. Sama seperti di Konoha. Makanya ini sangat-sangat berbahaya guys ya. Kalau kaum kanan itu terlalu vokal ya, kaum agamis terlalu vokal, sementara kaum intelektual diam aja, kita akan berakhir seperti Iran gitu. Saya melihat sudah mulai ada tanda-tandanya seperti itu ya. Jadi zaman dulu itu ya, pemimpin daripada Iran itu Khamenei menjanjikan yang gratis-gratis gitu ya. Ditambah dia anti barat. Ya, ini garis besarnya ya. Yang pertama itu dia anti barat, dan di Iran itu sudah banyak orang yang anti barat, terutama para pemuka-pemuka agama. Kemudian dia menjanjikan yang gratis-gratis. Mirip-mirip seperti marketing daripada khilafah, menjanjikan yang gratis-gratis. Dia menjanjikan yang gratis-gratis itu, padahal dia bukan ahli ekonomi. Harusnya kan dia perhitungkannya. Yang penting dia berkuasa. Dan ini licik sekali guys. Pemimpin seperti ini bohong-bohong besar. Kenapa? Karena dia ya memanfaatkan ya public speaking ya. Dia jago public speaking, lalu dia ngomong di depan umum bahwa saya akan menjanjikan yang gratis-gratis ya, listrik gratis dan sebagainya. Padahal pada faktanya gimana sekarang ini? Iran menderita kan. Ya, separuh masyarakat Iran itu berada di garis kemiskinan. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, pasti saya akan dikata-katain gitu ya. Kamu antek-antek barat, ya. Kamu antek-antek Zionis. Jangan seperti itu guys. Jadi channel ini bukan pro-proan ya. Jadi dia mengingkari janjinya. Apakah karena dia sebenarnya pembohong besar? Ada yang mengatakan dia pembohong besar, tapi ada yang mengatakan bahwa itu sebenarnya trik marketing. Masyarakat Iran sebenarnya yang kemakan trik marketing. Jadi pada intinya, pada faktanya, masyarakat Iran itu saat itu karena kemarahan terhadap rezim Shah Reza Pahlavi, sehingga mereka pengen sesuatu yang instan-instan, seperti misalnya kalau ada menjanjikan yang gratis-gratis ya semuanya gratis, listrik gratis dan sebagainya. Padahal pada faktanya kan nggak seperti itu ya. Kalau dihitung-hitung secara ekonomis ya, kita tuh nggak bisa sebenarnya dibiayai oleh pemerintah, kecuali pemerintah kita ngutang terus ya. Nggak bisa guys. Kalau jangka pendek bisa. Ya, tetap ya harus ada kontribusi gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh tuh lihat negara lain seperti Norwegia, Finlandia, oh gratis tuh sekolah ya. Semuanya dikasih gaji dan sebagainya. Ya karena pemerintah mereka di zaman dulu, waktu mereka berjuang kan kita nggak lihat ya. Waktu mereka miskin kita nggak lihat kan perjuangan pemerintah mereka gitu ya, perjuangan masyarakat mereka kita nggak lihat kan ya. Sebelum mereka punya kekayaan yang sangat luar biasa, pemerintah seperti Swiss misalnya, Norwegia, Finlandia dan sebagainya, negara-negara maju itu sebelum mereka jadi negara maju itu kan mereka itu fight-nya itu luar biasa gitu ya, berdarah-darah ya. Mereka tidak pernah menjanjikan masyarakatnya itu nanti akan gratis-gratis, nggak ada seperti itu, karena itu tidak mendidik. Subsidi itu nggak mendidik. Itu yang jarang disadari oleh, ya mohon maaf ya, orang yang IQ setara gorila gitu ya. Jadi kalau kita itu dijanjikan yang gratis-gratis, tanya dulu gitu, ya gimana caranya biar gratis gitu. Bahkan MBG sekalipun berkali-kali saya mengatakan, MBG itu bukan gratis, itu dari pajak kita ya. Emang itu duit daripada Pak Prabowo? Enggak kan? Mohon maaf ya bagi yang puasa ya. Saya nggak puasa soalnya. Jadi gini guys, duit MBG itu bukan gratis, itu kan dari pajak kita, kecuali itu duit dari Prabowo misalnya dia pribadi yang ngasih, itu kan baru gratis ya. Itu bukan makan siang bergizi gratis ya, harusnya makan ya bergizi berbayar ya. MBB sebenarnya bukan MBG ya, itu salah sebenarnya, bukan MBG ya, MBB ya. Itu berbayar guys ya, tanpa kita sadari. Nah, kalau misalnya ada yang menjanjikan yang gratis-gratis, kita kan tertarik ya. Itu sebenarnya trik marketing, gak ada yang gratis, guys. Sama seperti trik Pak Prabowo dengan trik Khamenei. Karena di Iran itu banyak orang yang menginginkan yang gratis-gratis, karena ya nggak semuanya orang Iran cerdas ya. Nggak semuanya orang Iran itu IQ-nya tinggi ya. Ada juga dari kelompok kanan yang IQ-nya setara gorila gitu ya. Kemudian, selain itu, apalagi yang mempengaruhi? Di Iran itu ada perbedaan yang sangat signifikannya tentang pola pikir ya. Yang pertama itu pola pikir mereka itu mengatakan bahwa kita tuh harus anti barat ya. Kita tuh
harus benci Barat. Jadi di Iran itu kalau ada orang atau pejabat yang tidak benci dengan antek-antek Barat, nggak benci dengan Israel dan sebagainya, itu aneh banget gitu ya. Pokoknya syarat jadi pejabat di Iran tuh harus anti Barat gitu ya, harus anti Amerika. Kalau ada pejabat yang tidak anti itu dimusuhi gitu. Oh kamu ini ya, kamu tuh mata-mata ya. Jadi gitu guys ya, tanpa kita sadari. Nah, karena ada semacam anti Barat di sana ya, jadi masyarakat Iran itu saat itu terpecah ya, terbagi dua ya. Kronologinya seperti itu ya. Ada yang pro terhadap Barat, ada yang anti Barat. Nah, yang menang saat itu anti Barat. Kenapa yang anti Barat itu menang? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh ayat-ayat kitab suci? Jadi gini guys, saya tidak mengatakan bahwa ayat-ayat kitab suci itu jahat. Enggak, saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi kan kontekstual. Kontekstual itu artinya gini. Kalau misalnya ada ayat-ayat mengatakan bahwa kafir itu jahat, ya Bani Israel itu jahat, ya orang-orang Barat itu jahat. Misalnya ini ada ayat-ayat yang mengatakan seperti itu ya. Ayat-ayat permusuhan misalnya, atau ayat-ayat adu domba misalnya. Itu kan kejadiannya ditulis pada saat terjadi perang zaman dulu, zaman abad ke-7 gitu. Kalau misalnya mengatakan, ya kenapa digunakan sekarang? Nah itu jadi permasalahan. Pemuka-pemuka agama itu sengaja mempelesetkan gitu ya. Sebenarnya bukan mempelesetkan sih sebenarnya kalau boleh jujur ya. Pemuka agama, terutama pemuka agama yang di Konoha itu biasanya mereka itu sengaja ngambil ayat-ayat tentang permusuhan kalau saya perhatikan ya. Nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya. Nggak semuanya seperti itu, tapi rata-rata seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita anti Barat gitu. Jadi kita tuh terus memusuhi Barat, terus kita didoktrin gitu. Kenapa mereka anti Barat? Apa alasannya? Supaya mereka itu diperlukan dalam pemerintah. Lah, apa hubungannya? Apa korelasinya? Sangat berhubungan. Jadi, kalau kita itu pro Barat, kita sekuler ya, berpikirnya itu nggak boleh ya menggabungkan antara agama dengan negara, maka para pemuka agama itu tidak akan dapat yang namanya jatah dari politisi, ya kemudian ya kalau mereka jadi pejabat gampang banget, nggak boleh ada batasan gitu ya. Sementara dulu Khamenei pernah mengatakan kalau saya jadi penguasa maka pemuka agama nggak boleh jadi pejabat gitu. Dia melanggar janjinya kan. Kenapa? Karena saat itu tradisi di Iran itu nggak boleh pemuka agama jadi pejabat. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Bukan berarti saya julid terhadap pemuka agama, enggak. Karena rata-rata pemuka agama itu nggak semuanya, tapi disclaimer on-nya. Rata-rata pemuka agama itu berpikirnya hitam putih. Kalau di kitab suci harus anti dengan kafir, ya anti gitu. Sementara ekonomi tidak seperti itu prinsipnya. Ekonomi itu ya penting kita untung gitu. Siapapun itu mau kafir mau enggak. Jadi kita harus membedakan gitu ya. Pola pikir pemuka agama dengan ekonomi gitu ya. Harus bisa membedakan. Kemudian kalau pemuka agama itu jadi misalnya nih pejabat ya, maka biasanya mereka itu berpikirnya hitam putih ya. Dan negara yang berlandaskan agama itu sebenarnya kalau saya perhatikan itu sudah game over guys, sudah nggak dibutuhkan lagi zaman sekarang ini. Nanti saya akan bahas di satu segmen video ya. Tapi saya akan kasih kisi-kisinya di sini ya. Jadi gini, kalau kita berlandaskan agama itu, maka dalam agama itu kan ada macam-macam, ada golongan-golongan gitu ya. Sehingga kita tuh bisa berantem antara satu golongan dengan golongan lainnya gitu. Ada mazhab Syafi'i, Hambali dan sebagainya ya. Belum lagi terpecah jadi 72 golongan gitu. Ya. Jadi antar golongan bisa ribut terus gitu ya. Sehingga jalan pintasnya itu ya kita jadi negara demokrasi, negara republik ya, atau negara yang berlandaskan apa kayak gitu ya, liberal dan sebagainya. Ya karena demokrasi itu kan nggak terlalu banyak mazhabnya ya kan, nggak ada demokrasi misalnya nih ya seri A, seri B, seri T, nggak ada seperti itu ya. Demokrasi ya demokrasi aja gitu ya. Jadi itu alasannya kenapa menurut saya pribadi itu nggak relevan lagi ya negara agama zaman sekarang. Tapi Iran ya melanggar itu ya, mereka menjanjikan bahwa agama kita itu yang paling benar, agama kita yang paling suci dan sebagainya. Kacau deh pokoknya. Itu sebenarnya kronologi singkatnya ya. Kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Kalau misalnya mengatakan, oh nggak apa-apa kok kita jadi negara agama, tuh lihat tuh Iran ya. Kalau misalnya mengatakan, oh bagaimana dengan Arab? Arab itu kerajaan guys, bukan demokrasi. Ya kalau saya perhatikan umat Muslim itu lebih cocok dengan kerajaan, bukan demokrasi. Saya nggak tahu kenapa ya. Di video sebelumnya saya sudah bahas ini ya. Kalau kerajaan kita tuh nurut gitu ya. Tapi kalau demokrasi susah ya. Banyak yang
masalah gitu kalau saya perhatikan, nggak cocok kalau saya perhatikan ya. Bukan berarti saya benci demokrasi, tapi pada faktanya seperti itu ya. Oke guys ya, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya kaum intelektual, salam rasional.